Perkenalkan, nama saya Ananda Putra Pamungkas, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dengan NIM 041912333149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwar Tanjab Pusaka Jati dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dan Logistik dengan NIM 042011233163. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Nardha Maulana, mahasiswa S1 Manajemen dari Universitas Airlangga dengan NIM 042011233172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heraldo Naudi Nugraha, mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dengan NIM 042011233149. Perkenalkan, nama saya di sini Alvanesti Agustia dengan NIM belakang 167 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor, salah dua faktor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan layanan pelanggan. Jadi faktor yang pertama itu terus meningkatnya ekspektasi pelanggan, yang berarti sekarang ini di hampir setiap pasar pelanggan-pelanggan itu lebih menuntut kemajuan teknologi untuk selalu lebih kompetitif, lebih canggih daripada teknologi-teknologi sebelumnya yang udah ada. Ini juga merupakan salah satu faktor yang sekarang sangat penting gitu ya. Mengingat sekarang perkembangan zaman sudah sangat cepat pula. Jadi emang nggak salah juga kalau semisal perkembangan teknologi emang dicari dari setiap produk yang bersaing. Sehingga membuat perbedaan produk atau diferensiasi dari setiap produk yang dijual itu semakin sulit ditemukan atau semakin kecil, yang menimbulkan produk dari perusahaan satu dan perusahaan dua itu bisa dibilang hampir sama seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai delivery customer value. Nah, pada akhirnya keberhasilan atau kegagalan bisnis apapun akan ditentukan oleh tingkat nilai pelanggan yang diberikan di pasar pilihannya. Nah, nilai pelanggan atau customer value ini dapat didefinisikan secara sederhana sebagai sebuah perbedaan antara manfaat yang mereka rasakan yang mengalir dari pembelian yang mereka lakukan atau hubungan pada price. Karena dalam sebagian besar tindakan transaksi akan ada biaya lain selain harga pembelian itu sendiri. Nah, total cost of ownership ini menjadi elemen yang paling penting dalam keputusan pembelian. Nah, di sini saya akan ambilkan gambar sebuah iceberg dari total biaya kepemilikan, di mana cost acquisition ini adalah satu-satunya aspek yang bisa terlihat dalam konsep total cost of ownership. What is customer service? Nah, peran layanan pelanggan yaitu menyediakan kegunaan waktu dan tempat dalam transfer barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Dengan kata lain, tidak ada nilai dalam produk atau layanan sampai berada di tangan pelanggan atau konsumen. Lalonde dan Zinzer dalam studi utama praktik layanan pelanggan menyarankan bahwa layanan pelanggan bisa diperiksa di bawah 3 judul, yaitu yang pertama pre-transaction elements, yang kedua transaction elements, dan yang ketiga post-transaction elements. Nah, pre-transaction elements ini layanan pelanggan berhubungan dengan kebijakan atau program perusahaan, tertulis tentang kebijakan layanan, kecukupan struktur organisasi, dan fleksibilitas sistem. Salah satu babnya ada yang bernama Customer Service and Customer Retention. Apa sih Customer Service dan Customer Retention? Customer Service dan Customer Retention adalah aspek penting dari bisnis apapun yang berhubungan dengan pelanggan. Layanan ini melibatkan penanganan pertanyaan, keluhan, dan umpan balik pelanggan secara profesional dan tepat waktu untuk memastikan kepuasan pelanggan. Hal ini melibatkan pengembangan strategi untuk membuat pelanggan tetap senang dan terlibat dengan bisnis, seperti memberikan layanan yang sangat baik, menawarkan insentif, dan mendengarkan kebutuhan mereka.
Di sini saya akan menjelaskan market driven supply chain. Sebagian besar tradisional supply chain itu merancang untuk mengoptimalkan operasi internal perusahaannya agar lebih efisien, karena hal ini selaras dengan tujuan mereka untuk menjadi low cost producer, karena hal itu dapat memotong biaya dari distribusi, pemasok, dan lain-lain. Namun hal ini bertentangan dengan customer centric, di mana customer centric sendiri itu artinya menerapkan bahwa customer ini sebagai titik pusat agar supply chain itu mudah untuk dibuat. Nah, selanjutnya adalah defining customer service objective. Seluruh tujuan dari manajemen rantai pasokan dan logistik ini adalah untuk menyediakan kualitas dan layanan dengan tingkat tinggi kepada pelanggan yang mereka butuhkan dan melakukan dengan biaya yang lebih sedikit untuk total rantai pasokan. Nah, definisi tujuan layanan yang tepat menjadi lebih mudah jika kita mengadopsi konsep urutan yang sempurna. Lalu juga ada the cost benefit of customer service. Nah, semua perusahaan harus menghadapi fakta mendasar bahwa akan ada perbedaan biaya profitabilitas yang signifikan antara pelanggan. Nah, hubungan dasar antara tingkat layanan dan biaya sering digambarkan sebagai kurva yang naik tajam. Nah, nanti akan kami tampilkan kurvanya. Nah, kurva tersebut mengasumsikan bahwa permintaan barang terdistribusi secara normal. Namun jika mungkin menemukan strategi layanan alternatif untuk melayani pelanggan, katakanlah misalnya dengan mempercepat arus informasi tentang kebutuhan pelanggan dan menggunakan moda transportasi yang lebih cepat, maka tingkat layanan yang sama dapat dicapai dengan waktu yang lebih sedikit. Nah, efeknya akan mendorong kurva untuk lebih ke kanan. Nah, next selanjutnya saya akan menjelaskan tentang setting customer service priorities. Di dalam perusahaan pasti kita akan mengatur bagaimana memprioritaskan suatu konsumen. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa kita sebetulnya juga harus menyediakan apa yang dibutuhkan customer, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus memprioritaskan bagaimana kebutuhan customer, seperti terdapat barang yang paling diminati atau tidaknya. Itu kita juga dibantu dengan salah satu metode, yaitu salah satunya ada Pareto Chart dan 8-20 rule. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini di materi selanjutnya ada bab yang bernama setting service standard, yang dimana logistik customer value adalah nilai yang dirasakan oleh pelanggan terhadap layanan logistik yang disediakan oleh bisnis. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai pelanggan logistik adalah dengan menetapkan standar layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Standar ini memberikan dasar untuk pembandingan dan peningkatan keberlanjutan dalam pemberian layanan. Lalu di service standar ini ada beberapa faktor. Saat menetapkan standar layanan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berikut ini. Yang pertama ada order cycle time, stock availability, order size constraint, ordering convenience, frequency of delivery, delivery of reliability, documentation quality, claims procedure, order completeness, technical support, order status information. Di sini saya akan jelaskan ringkasan case tentang customer orientation repair shop. Di Uni Eropa itu telah memberikan peraturan baru kepada independent motor dan service group untuk memberikan akses yang lebih baik tentang pelatihan, peralatan bengkel, suku cadang asli, dan lain-lain. Hal ini dibuat untuk melebarkan pasar otomotif. Nah, di sini pola distribusi itu hanya dalam satu pabrikan satu hari itu cuma dapat mengirim satu kali suku cadang asli ke distributornya. Dalam hal ini
kita juga harus memberikan solusi bagaimana untuk mendesain ulang logistik aftermarketnya. Lalu kita lanjut pada review case Customer Orientation Repair Shop. Di sini ringkasan case di PT DHL. Di Customer Challenge, DHL memiliki operasi gudang yang dikonfigurasi ulang dan 16.500 kaki persegi yang dialokasikan untuk menyimpan suku cadang otomotif. Solusi yang dioptimalkan juga penerimaan, penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman. Dan di Customer Benefit, operasi ini menangani Rp2.035 jalur masuk dan membuat 530 pengiriman ke dealer, yang berarti di dalam tingkat layanan bernilai 100%. Nah, jadi kesimpulan pada kasus Customer Orientation Repair Shops ini terjadi kerjasama antara bagian pemasaran dengan pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan menciptakan tenaga kerja multi-skill untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, kemudian dari sisi managing product service, bengkel tersebut dikategorikan sebagai centralized inventory yang lebih menguntungkan untuk ke bengkelnya.